Setiap hari, adik ipar pergi ke rumah kakak ipar Tony untuk memanjat tembok, karena dia mendengar bahwa kakak iparnya tampan dan tampaknya santai. Namun, dia juga mendengar bahwa kakak iparnya adalah orang bodoh. Pada hari itu, adik ipar akhirnya memanjat tembok, dan tanpa ragu meminta Tony untuk mencuci kakinya. Tidak hanya itu, adik ipar juga memberikan air rendaman kaki untuk diminum Tony. Tony mengira adik ipar menyayanginya. Dia menerima dan meminum air itu dalam sekali teguk. Melihat itu, adik ipar tersenyum puas. Malamnya, istrinya pulang dan menyadari bahwa Tony jadi semakin bodoh. Dia bahkan tidak bisa memahami maksudnya. Barulah saat itu, dia tahu bahwa Tony telah meminum air rendaman kaki adik iparnya. Keesokan harinya, adik ipar sekali lagi mencoba menggoda Tony untuk meminum air rendaman kakinya. Tiba-tiba, kursi roda Tony mulai berputar dengan cepat. Ternyata Tony bukan manusia biasa. Dia sebenarnya adalah inkarnasi dari naga sejati. Tiba-tiba, sekelompok preman masuk dan menyerang Tony dengan kekerasan. Tujuan mereka sangat jelas. Mereka ingin merebut istri Tony, karena dia adalah wanita tercantik di seluruh alam semesta. Untungnya, wanita itu tiba tepat waktu untuk menghentikan mereka. Para preman mengancam wanita itu. Jika dia tidak mau ikut dengan mereka, mereka akan membunuh Tony hari itu juga. Namun, wanita itu tidak gentar. Dia dengan dingin menjawab bahwa meskipun harus mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan membiarkan para preman menang. Kata-kata ini membuat para preman sangat marah. Tony langsung menyadari bahaya. Dia berusaha keras untuk melompat ke arah preman dan menggenggam kakinya. Sayangnya, preman itu sangat marah dan menendang Tony. Bukan hanya itu, dia juga mengambil botol dan menghantamkan botol itu ke kepala Tony. Saat itulah, ingatan Tony tiba-tiba kembali. Ketika Tony pingsan, preman bersiap untuk menyerang wanita itu. Tiba-tiba, seluruh alam semesta seakan bergetar. Tony tiba-tiba terbangun dan menjadi sangat kuat. Namun, dia sama sekali tidak ingat siapa istrinya. Saat itu juga, seorang pria kaya muncul. Dia juga menyukai wanita itu dan berniat untuk memilikinya. Namun begitu pria kaya itu muncul, preman langsung takut. Dia tahu nyawanya tergantung pada pria kaya itu. Dia langsung meminta ampun, mengatakan bahwa jika tahu siapa pria itu, dia bahkan tidak akan berani menyentuh wanita itu meski punya 10 nyawa. Namun, pria kaya itu malah menyuruh preman untuk melompat dari lantai 100 dalam 3 detik. Jika tidak, dia akan langsung mengakhiri hidupnya. Preman dengan tegas memilih untuk melompat. Kemudian, beberapa anak buahnya datang untuk mengambil tubuhnya. Pria kaya itu lalu berbalik dan menyuruh wanita itu untuk segera bercerai dari Tony dan menikah dengannya. Namun, wanita itu tetap setia mencintai Tony. Dia tidak bisa hidup tanpa Tony. Melihat hal itu, pria kaya itu mengancam wanita itu. Jika dia tidak menikah dengannya, dia akan mengirim orang untuk membunuh Tony. Setelah mengatakan itu, dia pun tersenyum dan pergi. Wanita itu merasa sangat bingung. Dia melihat bahwa Tony tidak mengingat dirinya. Lalu dia mengeluarkan sebuah jimat dan mengaitkannya dengan Tony. Saat itu, Tony akhirnya mengingatnya. Keduanya siap untuk berpelukan. Namun, adik ipar tiba-tiba masuk. Dia terengah-engah dan memberitahu wanita itu bahwa pria kaya itu sudah mengirim orang untuk membunuh Tony. Wanita itu sangat panik. Dia memberi instruksi pada adik ipar untuk menjaga Tony dengan baik. Lalu buru-buru pergi ke tempat pertemuan.